Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di sesi pertama yaitu proses pembelajaran di pengantar kegawat daruratan ya, di mana materi ini membahas tentang konsep dasar keperawatan ya gawat darurat dan mungkin nanti karena materi cukup banyak, jadi mungkin konsep SPGDT mungkin kita akan singgung juga untuk pertemuan hari ini ya. Untuk teman-teman, untuk dikondisikan ya, sekali lagi untuk dikondisikan, untuk mute ya, mengingat pembelajaran kita sudah mulai dan teman-teman yang ingin masuk Zoom ya, mungkin untuk saat ini saya tidak akan ACC karena waktu yang sudah berjalan cukup panjang. Baik, konsep dasar keperawatan gawat darurat dan kritis ya, dan pengelolaan SPGDT ya. Jadi kalau kita mengacu pada kondisi yang saat ini ya bahwa perawat itu mempunyai salah satunya peran ya, peran melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penyelamatan pasien atau yang disebut dengan life saving ya. Nah, spesialisasi keperawatan itu sendiri cukup banyak peminatannya, ada peminatan gawat darurat, peminatan kritis, medikal bedah ya, anak, komunitas, jiwa. Nah, ini nanti akan mempengaruhi terhadap nilai-nilai falsafahnya. Anda nanti juga kalau sudah menjadi perawat akan ketemu nih, kira-kira passion saya adanya di mana, gitu ya. Baik, nah di materi ini mungkin kita akan belajar overview-nya tentang falsafah keperawatan ya. Nah, dasarnya adalah teman-teman di sini bahwa falsafah gawat darurat ini merupakan pelayanan gawat darurat. Ini merupakan kesinambungan yang mencakup antara pelayanan pre-hospital dan hospital. Ya, pre-hospital itu ya terjadi di luar rumah sakit ya, terjadi di luar rumah sakit. Ya, contohnya adalah kejadian-kejadian ya kecelakaan di tempat lalu lintas ya di tol, kemudian kejadian kebakaran, kemudian kena korban amuk massa, kemudian karena adanya disaster itu adanya bencana alam ya, baik itu oleh man-made or tidak ya atau natural. Dan ini merupakan kondisi-kondisi yang berada di pra-hospital. Dan juga adalah kondisi-kondisi yang di rumah sakit ya, kondisi di rumah sakit. Nah, kalau pelayanan pra-hospital ini terdiri dari cakupan ya, dukungan, instruksi dan perawatan. Artinya memang teman-teman di sini ya butuh suatu sistem yang baik untuk mengelola ya. Di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya tim pre-hospital, yaitu tim-tim ambulan ya, tim ambulan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta ya. Kita lihat di sana ada teman-teman AGD 118 ya. Kemudian di DKI itu punya PSC 119 ya. Di Tangerang juga ada SPGDT 119 ya. Bila ada kegawat dauratan tinggal call centernya 9 atau 119 ya, bukan 911. Kalau 911 itu adanya di luar negeri. Itu adalah suatu kebijakan-kebijakan, suatu pemikiran-pemikiran yang didesain secara baik oleh pemerintah, khususnya adalah Dinas Kesehatan terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kegawat daruratan. Yang memang walaupun di Indonesia masih banyak perlu perubahan dan perbaikan, ya, karena salah satunya adalah multicultural budaya Indonesia, kemudian tingkat pendidikan masyarakat kita yang mungkin masih belum bisa menggunakan IT ya, masih secara tradisional untuk di dalam melakukan pertolongan ya. Nah, kalau kondisi yang hospital ya, intra hospital ya, ini mencakup semua aspek perawatan dan tindakan yang diberikan petugas gawat darurat. Ini termasuk bagaimana cara memindahkan pasien, tanggapan dan tindakan atas bencana massal, serta kedaruratan masyarakat lainnya ya,
dan mempersiapkan dukungan medik untuk pelayanan gawat darurat medik terpadu. Nah, kalau di hospital ini biasanya sudah masuk ke layanan-layanan yang berhubungan dengan tata laksana medis, pengobatan, ya. Pengobatan yang melibatkan multi profesional, ada dokter, perawat, farmasi, radiografer, ya. Kemudian ada dokter spesialis nanti juga tergantung, ada beberapa, ada dokter bedah, dokter penyakit dalam, ada urologi, spesialis saraf, bedah saraf, itu semuanya adanya di layanan hospital. Sehingga perlu adanya kesinambungan antara prahospital dan hospital. Nah, apalagi kalau yang berhubungan dengan transfer pasien, ini harus betul-betul teknik cara rujukannya harus sesuai, ya, karena yang berhubungan dengan stabilisasi dan transportasi. Oke ya. Nah, bagaimana filosofinya, teman-teman semua ya? Filosofinya, teman-teman, pertama, filosofi dari kondisi gawat darurat, ya. Yang pertama adalah sifatnya universal. Artinya kondisi ini bisa dilakukan, bisa terjadi kejadian di mana saja, ya. Kemudian mohon untuk suaranya bisa dikondisikan, Ibu, Bapak, ya. Kemudian penanganannya oleh siapa saja, ya. Penanganan oleh siapa saja artinya orang-orang yang terdekat yang mempunyai potensi untuk melakukan pertolongan, ya. Ini dibolehkan, ya. Tentunya ini menjadi tugas PR buat kita bersama. Kenapa? Karena yang namanya kegawat daruratan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat ditolong oleh siapa saja, ya. Apakah orang awam boleh menolong? Selama dia tahu prinsip secara benar, silahkan. Maka tugas kita adalah melakukan edukasi kepada orang-orang awam untuk mampu melakukan tindakan kegawat daruratan. Apalagi kita sebagai seorang paramedik atau seorang medis, seorang perawat, ya, seorang nurse. Ini kita sudah dibekali keilmuan yang cukup, pelatihan yang bersertifikasi kompeten, ya. Apabila ada kegawatan di depan kita, wajib kita melakukan pertolongan, ya. Kemudian root cause untuk penyelesaian masalah, ya. Jadi problem solving-nya selalu berdasarkan masalah apa yang terjadi, kegawatan apa, penyebabnya apa, dan itulah yang menjadi solusi untuk melakukan pertolongan, ya. Eh, Kondisi lain atau filosofi dasar PGD adalah menolong pasien tidak memandang status sosial. Pasti ya. Jadi kalau ada klien, ada pasien, ya, tidak perlu kita tanya Bapak jabatannya apa di kantor, ya, penghasilannya berapa. Ya, ketika sudah masuk menjadi pasien di rumah sakit, maka pelayanannya sama, yaitu mengacu kepada asuhan keperawatan berdasarkan masalah, bukan berdasarkan status sosialnya atau juga masalah ekonominya, ya, masalah ekonomi. Jadi semuanya sama. Kemudian perbedaan agama dan ras, ya. Jadi teman-teman semua kalau ingin menjadi seorang nurse emergency, tentunya ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu, adik-adik semua, ya, kita memperlakukan pasien dalam proses asuhan keperawatan tidak membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan ras. Ya, sebagai contoh ada pasien nih konglomerat misalkan masuk UGD, kita lakukan eksekutif. Nah, dasar kita melakukan eksekutif itu berdasarkan dari tingkat kegawat daruratannya, tingkat triasenya, bukan dari kondisi-kondisi ini. Ya. Selanjutnya kita, ya, melihat bahwa falsafah gawat darurat ini, ya, seorang petugas gawat darurat, ya, petugas gawat darurat ini harus menguasai yang namanya rumitnya keadaan lingkungan.
ya. Rumitnya keadaan lingkungan. Kenapa kalau kita bilang rumitnya keadaan lingkungan itu karena seorang nurse emergency itu harus memiliki yang namanya critical thinking, ya, harus punya rasa kemampuan di dalam decision maker, ya, harus mampu mengambil keputusan segera, ya, harus mampu multitasking, ya, karena apa? Kondisi-kondisi pasien itu, ya, nyawanya itu berada di dalam genggaman kita. Artinya bukan berarti kita melebihi dari kekuasaan Tuhan atau Allah, ya. Namun apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat dari si pasien tersebut, ya. Sehingga kalau Anda menjadi seorang nurse emergency harus siap dihadapkan dengan situasi yang crowded, situasi yang betul-betul mengancam nyawa, yang banyak kondisi-kondisi yang harus segera Anda putuskan, ya, baik itu kondisi pasien, ya, banyaknya jumlah pasien yang minta tolong, dan juga keluarga pasien pun menjadi center di dalam perawatan, ya, itu ya. Kemudian apalagi yang perlu kita lihat di sini adalah pelayanan medik adalah seni yang berdasarkan pengetahuan. Jadi udah jelas ya, body of knowledge seorang nursing adalah keilmuan, ya. Jadi apa yang kita lakukan, melakukan tindakan itu berdasar atas keilmuan. Anda mau lakukan tindakan pertolongan CPR, RCP, itu pastinya sudah ada keilmuan yang kita pelajari, harus ada rasionalisasi. Contoh yang paling sederhana adalah melakukan tindakan pertolongan memberikan posisi semivolar, misalkan pada pasien sesak nafas. Ya, kalau Anda tidak memaknai dengan sebuah keilmuan, Anda mungkin tidak bisa menjawab secara rasionalisasi. Namun buat seorang perawat, Anda mampu menjelaskan apa rasionalisasi pasien-pasien yang sedang menjalani atau mengalami sesak nafas harus dilakukan tindakan posisi semivolar, ya. Oke, tuh. Nah, kemudian prinsipnya, ya, prinsipnya adalah penanganan yang cepat, tepat, dan cermat, ya, cepat, tepat, dan cermat. Penanganan secara cepat dan tepat dan cermat ini merupakan suatu kondisi yang betul-betul harus kita pegang, ya. Di dalam pelayanan gawat darurat tidak cukup dengan kecepatan saja, tetapi harus tepat, ya, tepat sasaran, the right time, the right place, and the right patient. Nah, ini menjadi kunci yang paling penting di sini, ya. Kemudian pertolongan segera diberikan oleh siapa saja, ya, pastinya teman-teman juga, ya, harus sudah mulai, ya, memikirkan kalau seandainya tidak ada atau sedikitnya tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pertolongan, ya, maka orang-orang awam ini kita harus latih, ya, dari first aid atau basic pertolongan, ya. Kemudian perawat juga harus sudah mengimbangi keilmuan dengan profesi mitra, ya, dengan profesi mitra salah satunya adalah dokter. Ini harus sudah terbiasa, ya. Di mana perawat-perawat juga sekarang sudah mulai mengembangkan dirinya, potensinya sebagai mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, ya, misalkan kayak PTCLS, ACLS, ya, kemudian EKG, trauma, kemudian ada manajemen triase, kemudian ada pelatihan perawatan luka pada kasus dengan kegawat daruratan, dan itu semua harus kita kembangkan, ya, dalam upaya untuk pengembangan skill. Kemudian tindakannya nih, ya. Jadi contoh saja nih ada non medis dan medis, ya.
Kalau non medis yaitu bagaimana mereka diajarkan untuk meminta tolong, melakukan transportasi dan menyiapkan alat-alat. Kemudian untuk medis yaitu kemampuan medis berupa pengetahuan maupun keterampilan ya. Contohnya adalah BLS, Basic Life Support ya. Kemudian ada kemampuan ALS, Advanced Life Support atau bantuan hidup lanjut ya. Misalnya pada yaitu target-target atau kompetensi pelatihan ACLS dan BTCLS. Nah, kemudian untuk emergency care ya, emergency care. Untuk emergency care ini merupakan suatu situasi yang serius yang memerlukan tindakan cepat dan tepat pada kondisi yang tidak terduga-duga dan mengancam kehidupan. Ya, jadi yang namanya emergency ya acute, ya tidak terencana. Ya, orang jatuh kalau terencana bukan kecelakaan, namanya menjatuhkan diri, gitu kan? Atau kondisi tertabrak gitu ya, tertabrak yang menyebabkan trauma cedera kepala. Ini juga mempengaruhi terhadap kondisi pasien. Tuh, jadi memang tidak terduga dan mengancam kehidupan ya. Ini sifatnya bisa trauma, bisa serangan penyakit ya, bisa serangan penyakit. Jadi konsep kegawat daruratan ada dua ya. Yang pertama adalah injury, yaitu kasus-kasus dengan trauma. Yang kedua yaitu dengan penyakit akut atau kronik. Ya, jadi ini merupakan kondisi-kondisi emergensi yang harus kita segera lakukan pertolongan. Kemudian ada unit perawatan darurat ya, unit perawatan darurat. Kemudian waktu dan informasinya terbatas ya. Bagaimana kalau ada pasien yang sedang dilakukan perawatan di emergensi, kita tentunya harus memprioritaskan ya. Kita tidak bisa melakukan konseling yang seperti ada di perawatan ruangan ya. Keluarga pasien minta penjelasan tentang kondisi pasien yang berhubungan dengan kondisi. Kita wajib edukasi, tetapi tidak semuanya akan kita jelaskan, tentunya yang berhubungan dengan kegawat daruratan saja. Intervensi sebelum pengkajian lengkap berdasarkan pengalaman dan penilaian. Oke. Dan evaluasi tentunya dalam hitungan menit. Nah, ini nanti tentunya di dalam emergency care ya, terutama dalam kelolaan ASKEP atau dalam intervensi teman-teman, ini dalam kriteria pembuatan SMART ya, maka waktu yang dicapai itu adalah hitungan menit atau jam, bukan waktu yang berhubungan dengan per hari ya, kecuali kalau memang masalahnya adalah masalah yang kriteria goal-nya lama ya. Tetapi kita akan prioritaskan berdasarkan dari tingkat emergensinya. Kemudian untuk prioritas manajemen darurat ya, tentunya kita berfokus pada bagaimana seseorang melakukan pertolongan dengan mempertahankan kehidupannya ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan kerusakan sebelum tindakan perawatan selanjutnya ya. Jadi tujuan salah satunya adalah mencegah kecacatan atau kematian ya. Kemudian menyembuhkan klien pada kondisi yang berguna bagi kehidupannya ya, harapannya itu. Jadi target yang paling tertinggi adalah sembuh ya. Sembuh tanpa adanya suatu kecacatan ya. Nah, hal yang paling biasa yang mungkin terjadi teman-teman ya, contoh pada pasien-pasien hipoksia ya. Pada pasien hipoksia kalau kita lama di dalam proses manajemen, misalkan membebaskan jalan nafas, kemudian pemberian oksigen, sehingga dampak terburuknya adalah sel otak mengalami kekurangan oksigen ya, mengalami kekurangan oksigen. Sehingga hal ini perlu menjadi prioritas ya. Kenapa? Karena otak itu sangat sedikit sekali atau sangat cepat sekali membutuhkan pertolongan ya, kurang lebih 5 sampai 7 menit kekurangan oksigen akan bisa menyebabkan
kerusakan otak ya, bahkan yang bersifat permanen atau irreversible. Nah, kemudian prinsip manajemen darurat ya, prinsip manajemen darurat. Yang pertama ya, teman-teman nanti kita akan ajarkan bagaimana cara tata laksana pasien yang sadar dan tidak sadar. Kalau pasiennya sadar, selalu berawal dari kegawatan yang mengancam nyawa, yaitu urutannya adalah airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Ya, yaitu ada pertahankan jalan nafas, ventilasi yang adekuat, dan lakukan respirasi bila perlu. Ini berarti masuk ke kegawatan airway dan breathing. Kemudian kontrol adanya perdarahan dan resikonya, masuk di sirkulasi. Evaluasi dan pertahankan curah jantung, masuk sirkulasi. Cegah dan lakukan perawatan pada keadaan shock, itu juga masuk ke sirkulasi. Kemudian lakukan pengkajian fisik, ya, head to toe. Atau pada secondary assessment, ya teman-teman nanti di dalam prinsip kegawat dauratan ada teknik yang namanya sampel, ya sampel mulai dari tanda-tanda sign and symptom ya sampai dengan E-nya adalah event ya. Kemudian melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran ya. Ini masuk di D nih, evaluasi ukuran dan reaktivitas pupil dan respon motorik, kemudian melakukan pemeriksaan gambaran rekaman jantung, kemudian di exposure cari adanya tanda-tanda fraktur ya, terutama adalah fraktur-fraktur servikal kalau pasiennya mengalami di trauma kepala ya. Kemudian lakukan perawatan luka dan pengukuran tanda-tanda vital. Ini merupakan prinsip-prinsip di dalam manajemen gawat darurat ya. Kalau lebih bagus diprioritaskan berdasarkan dari masalah airway sampai dengan exposure-nya. Oke ya. Nah, mulai sekarang teman-teman harus sudah mulai familiar bahwa kita punya format pengkajian kegawat daruratan yang namanya primary survey ya. Jadi setelah anamnesi keluhan utama, maka selanjutnya adalah riwayat penyakit. Nah, baru adalah pengkajian primer. Setelah triase ya, ada airway sampai dengan exposure. Nah, airway dan kontrol servikal sampai B nanti teman-teman akan kita bahas di manajemen ABCD tersendiri. Ya. Kemudian sirkulasi dan menghentikan perdarahan, disability yaitu tingkat kesadaran, dan exposure salah satunya adalah mengkaji secara keseluruhan dengan mencegah terjadinya hipotermia ya. Dan untuk tambahan dalam pengkajian ini, dalam pengkajian bisa yaitu pemasangan Foley kateter, ini juga saat ini bisa masuk di C, sirkulasi untuk mengetahui berapa balance diuresisnya, tetapi harus diingat adalah kontraindikasi adanya ruptur uretra ya. Kemudian di G yaitu gastric tube, kemudian H yaitu heart monitor dan pulse oximetry. Dan harapannya nanti teman-teman di dalam mata kuliah pembelajaran ini bisa mengenal aritmia dasar ya, atau sampai bisa membaca EKG dasar di EKG stripnya. Jadi kalau ada pasien gawat darurat, segera pasang monitor dengan sadapan bipolar, kemudian teman-teman bisa membaca gambar EKG, oh ini masalahnya apa gitu ya. Baik, ini adalah sekilas bagaimana teman-teman nanti dihadapkan ketika di pelayanan ya. Ketika di pelayanan, kalau seandainya Anda ingin menjadi seorang perawat gawat darurat dan kritis, maka kondisi-kondisi pasien yang seperti inilah yang kemungkinan akan menjadi orientasi perawatan. Ya, kalau ini sudah masuk ke fase perawatan kritis. Anda bisa lihat kondisi pasiennya. Anda bisa lihat ya instrumen-instrumen medis yang terpasang, mulai dari alat bantu nafas, ya, kemudian infus, ya, terpasang vena sentral, kemudian terpasang arteri line, monitor, kemudian makanan lewat hidung, ya kan, nafasnya bisa lewat ETT atau bahkan kalau yang sudah lama bisa lewat tracheostomi, kemudian terpasang alat-alat monitor mungkin kalau pada kasus jantung ada yang namanya intra-aortic balloon pump ya, monitor EKG, syring pump,
Dan itu semua dioperasionalkan oleh tenaga manusia, bukan robotik ya. Mereka adalah robotik, tetapi semuanya bisa diatur oleh kita. Dan tentunya ini menjadi tantangan buat tenaga nurse emergency dan perawat kritis ya yang berada di ruangan intensive care unit. Oke. Nah, bagaimana kalau di ruangan intensif ya? Proses keperawatan tetap terus berlanjut ya, pastinya ya. Jadi kalau di UGD maupun ruang ICU, proses keperawatan tetap berlanjut ya. Jadi tidak ada istilah wah saya di UGD pasien banyak nggak bisa nih melakukan dokumentasi. Ya silakan Anda lakukan dokumentasi setelah pasien stabilisasi tertangani ya. Jadi itu. Nah, untuk critical care untuk perawatan pasien kritis atau gawat, ini keadaan klien gawat, ruangan khusus untuk pelayanan dan asuhan keperawatan tentunya yang efektif ya, dilengkapi dengan alat-alat dan fasilitas khusus dan tenaga yang terlatih ya. Tentunya untuk syarat untuk menjadi seorang nurse ICU atau nurse intensive care unit itu satu sudah mempunyai pengalaman yang dasar ditambah dengan kompetensi sudah pernah mengikuti pelatihan atau magang di ruang intensif ya ini. Dan mungkin nanti adik-adik semua yang reguler ya ini peluang buat Anda untuk menjadi seorang perawat intensive care unit atau perawat emergency. Oke, baik teman-teman ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pelayanan gawat darurat ya? Pelayanan gawat darurat adalah ya nanti ada pelayanan gawat darurat, ada pasien gawat darurat dan keperawatan gawat darurat. Nah, bagaimana kalau yang disebut dengan pelayanan gawat darurat nih? Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan yang mencakup diagnosis dan tindakan terhadap semua pasien yang memerlukan perawatan yang tidak direncanakan dan mendadak atau terhadap pasien dengan penyakit atau cedera akut. Ya, jadi ada dua kondisi ya, yaitu penyakit ya dan trauma dan cedera akut. Nih ya, dan kondisinya tidak direncanakan dan mendadak. Ini adalah konsep dari pelayanan gawat darurat ya. Nah, kemudian kalau pasien gawat darurat apa tuh? Ya, pasien gawat darurat ini adalah penderita yang sedang mengalami gawat dan darurat adalah pasien atau penderita yang sedang memerlukan pertolongan segera secara cepat ya, tepat dan cermat untuk mencegah kematian maupun kecacatan. Ini adalah definisi gawat darurat. Nah, nanti dipilah-pilah lagi tuh ya kalau menurut konsep triase ada materi atau ada konsep pemilihan pasien berdasarkan tingkat urgensinya. Ada gawat darurat, ya, tidak ada, tidak gawat, tidak darurat. Kemudian gawat, tidak darurat, ya. Ini kondisi triase ya. Jadi gawat darurat, tidak darurat, gitu, atau gawat darurat gitu. Nah, tentu kita harus bisa melakukan prioritas kondisi-kondisi pasien tersebut ya. Bagaimana kalau kondisi pasien masuk dalam kondisi tidak darurat, Pak? Boleh nggak ke UGD? Ya boleh aja, tetapi nanti ada skala prioritasnya ya, nanti di triase. Nah, konsepnya adalah di UGD itu selalu ya mencari apakah betul pasien ini gawat darurat tidak. Ya, kalau setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik ternyata tidak ada kegawat daruratan, ya nanti tinggal disarankan untuk evaluasi bisa lewat kontrol rawat jalan atau ke poliklinik. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Untuk keperawatan gawat darurat ya, keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan keperawatan yang komprehensif ya. Ini area kita nih. Diberikan kepada pasien dengan injuri akut atau sakit yang mengancam kehidupan. Nah, yang tentunya di sini adalah ada proses keperawatan ya. Kita problem solvingnya selalu mengacu kepada proses keperawatan. Ada airway, ada proses pengkajian, ada proses analisa, ada proses nursing diagnostik,
ya, nursing diagnosis, kemudian ada perencanaan intervensi, perumusan implementasi ya, sampai dengan evaluasi. Tuh. Ya, tetap ya. Tetapi konsepnya adalah konsep-konsep yang gawat darurat. Nah, kemudian bagaimana cara penanggulangan gawat darurat ya? Filosofi penanggulangan gawat darurat adalah tujuannya adalah yang pertama mencegah kematian ya. Jadi ini tujuan penanggulangan gawat darurat adalah mencegah kematian dan kecacatan pada pasien yang gawat darurat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali itu ya. Kemudian bisa merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang memadai. Nah, kita bisa gunakan yaitu jejaring yang disebut dengan SPGDT, atau juga yang terbaru saat ini sudah dikelola oleh Kemenkes, yaitu adanya Sisrut ya, Sirsrut. Jadi bagaimana proses melakukan perujukan dengan online ya, pengiriman data, kontak call center itu bisa dengan SPGDT melalui Sirsrut ya, untuk seluruh rumah sakit ya, terutama di DKI Jakarta ya, atau Jabodetabek, bahkan untuk di daerah semua provinsi sudah ada yang namanya Sisrut ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah bagaimana cara penanggulangan korban bencana kalau memang kondisinya di pra-hospital. Nah, untuk output pelayanan keperawatan ya, teman-teman ya. Untuk output pelayanan keperawatan ada yang namanya patient safety ya. Kemudian ada kepuasan pasien, kepuasan staf rumah sakit, dan ini menjadi hasil ya, inti dari kesemuanya. Ada patient safety ya, yaitu keamanan pasien, kepuasan pasien, dan staf rumah sakit. Karena ini akan menjadi indikator bahwa rumah sakit tersebut bagus atau tidak. Ya, kalau tingkat kunjungan pasiennya itu tinggi, atau recharge atau istilahnya kembali, atau istilahnya hari ini dipulangkan besok udah masuk lagi, atau ya discharge pasiennya tinggi ya, dan angka kunjungan berulangnya tinggi, ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut ya mungkin ada penilaian secara kurang baik karena tidak mampu melakukan yang namanya edukasi atau perawatan pasien saat di rumah gitu ya. Nah, emergensi ini merupakan pintu utamanya ya, terutama petugas triase. Ini adalah front line-nya. Jadi terlihat bahwa baik buruknya rumah sakit itu paling awal adalah petugas emergensinya. Maka yang namanya 5S ya, 5S itu ya. Apa itu 5S ya? Sapa, kemudian senyum, sapa, sopan santun ya. Tambah satu lagi RT ramah gitu ya. Itu harus ada di dalam perawat emergensi ya. Kalau Anda melihat bahwa senyummu adalah obatku gitu ya, boleh. Kemudian permasalahannya adalah meningkatkan keluhan pasien dan meningkatnya kasus hukum. Nah, ini pada era-era perkembangan kondisi saat ini, teman-teman ya, pasien atau keluarga pasien itu sudah sangat kritis ya, mencermati isu-isu yang sudah ada di rumah sakit ya. Apalagi dengan adanya pandemi ya, kemudian masuk ruang isolasi, penjelasan itu semua harus berbasis pada informasi dan edukasi supaya pasiennya aman, sudah mendapatkan edukasi, dan petugasnya pun sudah menyampaikan dengan jelas. Maka salah satunya adalah bukti informasi edukasi atau inform consent. Ya, dan tingginya angka komplain di rumah sakit itu cukup tinggi ya, karena kondisi yang tadi, yang crowded, waktunya sedikit ya kan, jumlah pasiennya banyak ya, tingkat stresnya tinggi, ini sehingga meningkatkan resiko komplainnya cukup tinggi. Nah, tadi saya sampaikan ya, prinsip penanganan gawat perawatan cepat, tepat ya. Nah, sekarang ditambah dengan adanya empati dan edukasi. Jadi peran perawat terakhir adalah sebagai edukator ya pada saat pasien-pasien masuk ke UGD. Oke. Dan untuk undang-undang ya teman-teman ya, undang-undang kegawat daruratan perawat ya,
apakah boleh melakukan tindakan keperawatan gawat darurat ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 ya, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang bagaimana penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Dan ini adalah ya bunyinya, jadi seorang perawat yang profesional ini adalah yang telah lulus dari perguruan tinggi keperawatan ya, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Ya. Menurut Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Ya. Oke. Ini merupakan undang-undang tentang keperawatan. Jadi memang profesi keperawatan sudah diakui oleh adanya oleh pemerintah ya, oleh undang-undang. Oke. Nah, kemudian karakteristik kondisi gawat darurat. Oke ya. Tadi sudah saya sampaikan adalah pelayanan diberikan untuk seluruh kasus atau usia ya. Jadi secara general itu universal untuk semua kasus dan kondisi-kondisi usia kelompok ya, ada anak-anak, dewasa, geriatrik, ibu hamil, itu merupakan kelompok-kelompok yang masuk di dalam ranah pelayanan ya yang harus diberikan ya. Tingkat kegawatan dan jumlah pasien sulit diprediksi ya. Pastinya ya kalau dinas di UGD pastinya kita tidak bisa memperkirakan berapa jumlah kunjungan per hari ya. Mungkin kalau kita bisa lihat kunjungan rata-rata per bulan, tapi ya hanya prediksi saja ya, prediksi saja. Kemudian pasien datang dengan kondisi akut ya, keterbatasan waktu, data, sarana, dan pengkajian primer dan sekunder ya. Kemudian saling ketergantungan yang tinggi antara profesi kesehatan ya. Ini adalah tim emergensinya ya. Jadi harus ada komunikasi. Tim emergensi harus solid, harus berupaya saling bantu-membantu dan bahu-membantu dalam proses penanganan kasus kegawat daruratan. Jadi kalau misalnya ada kegawatan yang sifatnya segera atau code blue, maka tim harus ada kebersamaan ya di dalam upaya penanganan pasien. Jadi hindari rasa keakuannya, hindari rasa saya serba bisa, hindari saya serba tahu ya. Karena yang dituntut di dalam melakukan asuhan keperawatan di sini adalah konsepnya adalah bersama-sama walaupun punya tanggung jawab secara kelolaan pasiennya masing-masing. Oke. Prinsip umumnya ya, keselamatan hidup dan stabilisasi, respon time tentunya ya. Kemudian asuhan keperawatan bisa dari lakukan pengkajian triase, pengkajian primer dan sekunder tadi ya. Masalah keperawatan tentunya kita rumuskan dengan diagnosa keperawatan. Prioritas adalah tindakan keperawatan. Kemudian untuk evaluasi, ongoing monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dan dokumentasi. Nah, tantangan di era saat ini adalah di saat masa pandemi ya, bekerja dalam situasi yang tentunya high pressure dengan resiko paparan yang tinggi dengan penggunaan alat APD yang tentunya ada level 2, level 3 ya. Apalagi kalau pasien sudah terkonfirmasi, fasilitas terbatas ya, mau tidak mau pasien harus melakukan pertolongan. Ini menjadi tantangan buat nurse emergency ya. Tuh. Oke, pengkajian tadi saya sudah sampaikan A sampai E ya. Ini kemudian untuk pengkajian sekunder ya. Nah, pengkajian sekunder tadi selain dari pemeriksaan head to toe, teman-teman yaitu juga melakukan yang namanya sampel. Itu apa aja tuh sampel ya? Sampel itu adalah sign and symptom, alergi, medication, past medical history, last meal, and event leading atau penyebab kejadian atau terjadinya dari awal pencetusnya itu apa ya. Kemudian pemeriksaan head to toe ya, atau bisa menggunakan review of system ya.
Kalau di emergency yaitu dengan menggunakan head to toe, tapi kalau di di perawatan kritis kita lebih mengarah ke sistem saja ya, review of system. Kemudian pemeriksaan penunjang ada lab, ronsen, dan pemeriksaan diagnostik lain ada EKG, pemeriksaan CT scan ya, kemudian ada pemeriksaan laboratorium ya sesuai dengan kondisi pasien itu dibutuhkan ya. Kemudian ada pengkajian psikososial. Nah, untuk masalah diagnosa keperawatan ya. Nah, tentunya kita mengacu yaitu dalam perumusan diagnosa keperawatan harus ada yang namanya problem, etiologi, dan simptom ya. Teman-teman mungkin sudah belajar di dokumentasi keperawatan ya. Ini dapat bersifat aktual atau potensial atau resiko. Prioritas masalah ditentukan berdasarkan besar ancaman terhadap kehidupan. Jadi, kalau di dalam membuat ASKEP, asuhan keperawatan gawat darurat ini, diagnosa 1, diagnosa 2 sampai dengan diagnosa paling akhir ini sudah diurutkan prioritas masalahnya, ya. Itu berdasarkan apa? Ancaman kehidupan ABC-nya, ya. Atau Anda bisa menggunakan urutan berdasarkan Abraham Maslow, ya. Silahkan, tetapi lebih comfort apa lebih tepat dengan menggunakan tingkat kegawatannya, ya. Oke, kemudian ini urutannya ya, kalau dalam perumusan ya. Kemudian ada tindakan life saving, dan untuk intervensinya tentunya berbeda dengan manajemen atau dokumentasi perawatan pada umumnya. Karena yang kita lakukan di sini adalah tindakan mandiri dan kolaboratif yang berdasarkan dari tindakan life saving apa ya, atau stabilisasi apa. Jadi berbeda dengan materi-materi ASKEP di KMP ya. Contoh saja diagnostiknya adalah bersihan jalan nafas misalkan ya, berhubungan dengan adanya obstruksi benda asing. Maka tindakan yang paling Anda lakukan misalkan yang pertama mengkaji jalan nafas, yang kedua membebaskan jalan nafas dengan melakukan triple manuver head chin lift. Nah, yang ketiga ya kan berkolaborasi untuk pemasangan OPA atau NPA. Nah, ini melakukan suctioning. Ini adalah bentuk-bentuk tindakan life saving atau stabilisasi ya. Oke, kemudian tindakan mandiri, mandat, dan delegasi tentunya berdasarkan dengan kondisi yang ada. Kemudian reaksi psikologis individu atau keluarga akibat gawat darurat dan melakukan edukasi. Ya. Kemudian untuk evaluasi dan monitoring ya, teman-teman ya, silahkan ya untuk saat ini dokumentasi keperawatan ya untuk ASKEP Anda bisa menggunakan buku-buku yang sudah ada atau yang direkomendasikan oleh PPNI yaitu ada 3S ya, SIKI ya, kemudian SLKI ya, sama SDKI itu bisa digunakan untuk dokumentasi. Nah, untuk tahap evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana terhadap kondisi klien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ingat, tujuan apa di awal tadi dituliskan kembali apakah ada nilai perbedaan atau tujuan yang sudah ditetapkan itu tercapai atau tidak ya. Jika tujuan atau belum tercapai, maka lakukan pengkajian selanjutnya dan reevaluasi kembali apa nih kira-kiranya. Nah, kemudian apakah perlu dilakukan terus-menerus monitoring? Apakah monitor respon pasien dan buat rencana yang sesuai dengan kondisi pasien? Misalkan bersihan jalan nafas berhubungan dengan pasiennya, misalkan choking ya. Choking itu kan sumbatan jalan nafas total. Nah, dalam waktu 1 kali 1 jam pasiennya bebas jalan nafasnya, terhindar dari pasien masalah choking atau sumbatan. Nah, itu memungkinkan ya. Oke, jika hasil positif atau tidak didapat atau tujuan tidak tercapai, maka lakukan reevaluasi pengkajian dan rencana tindakan. Nah, ini nanti teman-teman mungkin akan belajar di ASKEP-nya ya. Baik, itu teman-teman terkait dari konsep dasar kegawat daruratan ya, konsep dasar kegawat daruratan. Sampai sini ada pertanyaan ya, karena
ada beberapa materi yang harus saya sampaikan terkait ya dari banyaknya pertemuan, banyaknya materi ya, sehingga kita akan ada semacam penyampaian ya, apalagi dengan pertemuan yang sulit. Ini harus kami atur strateginya supaya seefisien dan seoptimal mungkin teman-teman mendapatkan materi yang ada. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti kita lanjutkan untuk materi SPGDT. Ya, silakan kalau ada mau bertanya. Bapak, izin tanya. Ya, silakan dengan siapa, kelas berapa? Saya Selin, Pak, dari reguler 6A. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak, untuk KGD sendiri ada referensi bukunya nggak, Pak? Selain SDKI, SLKI, dan SIKI, Pak? Iya. Untuk secara teori ya ini karena di dalam KGD